secara ilmiah kita akan mengkaji mengapa atau apa itu bid'ah, mengapa harus ada kata-kata bid'ah, dan apa hikmahnya Rasulullah SAW itu melarang berbuat bid'ah. Yang terakhir, maka artinya agama Islam itu adalah agama yang terakhir. Yang terakhir berarti yang tersempurna atau sudah sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas rahmat dan karunia-Nya yang telah kita terima, karena sesungguhnya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita terima di dunia ini adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa makan yang enak, bisa minum yang segar, dapat melihat dengan jelas, dapat mengendarai kendaraan dengan nyaman. Itu semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa merasakan angin yang dingin, yang sejuk. Itu semua adalah karena dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah kita harus senantiasa meningkatkan ketakwaan sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kita harus senantiasa meningkat. Misalnya ketika kita sholat, ketika sholat masih ada yang bolong, tidak jamaah ke masjid, maka kita harus senantiasa berpikir, berusaha bagaimana caranya agar kita ini selalu dapat mendapatkan jamaah. Dan apabila sudah dapat menjalankan sholat jamaah di masjid dan masih ketinggalan rakaatnya, atau yang sering disebut sebagai makmum masbuk, kita harus berpikir, berusaha bagaimana agar bisa datang lebih awal. Dalam hal ini 5 menit lebih awal itu sangat menentukan akan jamaah kita. Dan apabila kita sudah dapat mendapatkan jamaah secara full, tidak lagi masbuk, maka kita harus berpikir, kita harus mendapatkan shaf yang awal, shaf yang pertama di sebelah kanan imam, karena itu adalah seutama-utama kita di dalam menjalankan sholat. Kemudian sholawat dan salam senantiasa kita haturkan untuk junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan, dari jalan kebatilan, menuju jalan yang terang benderang, yaitu berupa al-Islam. Semoga juga Allah melimpahkan sholawat ini untuk keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan kepada para sahabat-sahabat Rasulullah yang senantiasa bersabar, bersemangat di dalam membela agama Allah. Dan tentunya semua pengikutnya sampai yaumil kiamah, termasuk kita ini, semoga mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya ingin kita berbincang mengetengahkan satu masalah yang nampaknya menjadi sesuatu yang sangat besar
tetapi kadang-kadang mendapatkan penolakan di sana sini, yakni pengertian bid'ah. Jadi secara ilmiah kita akan mengkaji mengapa atau apa itu bid'ah, mengapa harus ada kata-kata bid'ah, dan apa hikmahnya Rasulullah SAW itu melarang berbuat bid'ah. Kita mesti mengetahui bahwa agama Islam itu agama yang terakhir yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi kita Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah akhirul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Artinya tidak ada lagi setelah beliau, baik itu nabi maupun rasul. Secara logika ilmiah, kalau nabi yang terakhir, maka artinya agama Islam itu adalah agama yang terakhir. Yang terakhir berarti yang tersempurna atau sudah sempurna. Hal ini sudah dinyatakan sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Maidah ayat 3. Allah menyatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum nikmati wa raditu lakum Islam madina. Jadi Allah sudah menyempurnakan pada saat turunnya ayat tersebut tentang agama Islam. Jadi semua sudah diberikan oleh Allah, larangan, perintah, kemudian kabar-kabar gembira, hukum-hukum, semua sudah tuntas. Oleh karena itulah maka kita harus ikut menjaga kemurnian agama Islam. Jangan sampai agama Islam tercampuri dengan berbagai aturan-aturan yang tidak ada, yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Berkaitan dengan hal tersebut, ada satu hadis yang datang dari Aisyah, ibunda kita, an Ummul Mukminina Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayati Muslim, man amila amalan laisa alaihi umruna fa huwa raddun. Dari Ummul Mukminin Ummul Abdillah, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-adakan dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Ini hadis dari Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan atau ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak. Sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, umumnya ketika orang mendengar kata bid'ah itu ada rasa tidak nyaman di dalam hati. Namun mari kita kaji istilah ini secara ilmiah. Sudah banyak diterangkan oleh para ulama bahwa bid'ah adalah segala sesuatu yang baru. Tetapi perlu kita ketahui yang dimaksud baru di sini adalah berkaitan dengan urusan agama, bukan urusan keduniaan. Kalau kita perhatikan secara seksama, mengapa setiap yang baru dalam urusan agama itu tidak diperbolehkan atau dilarang oleh Rasulullah SAW? Ini membawa hikmah bahwa dengan Rasulullah menyatakan yang demikian ini, bahwa barang siapa yang melakukan ibadah
melakukan amalan khusus, dan itu tidak berasal dari Rasulullah, maka dia tertolak. Artinya apa? Rasulullah SAW menginginkan bahwa agama Islam itu murni, yang tidak tercampur dengan agama ataupun kepercayaan atau ibadah selain agama Islam. Maka harus murni, dan kemurnian ini memang yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa larangan sesuatu yang baru itu hanya pada urusan agama, tidak pada yang lainnya? Misalnya urusan kehidupan, alat transportasi, alat teknologi, ya, karena agama itu disusun atau dilakukan atau diterapkan itu berdasarkan dalil dari Rasulullah SAW. Agama ditegakkan dengan dalil Rasulullah SAW. Artinya bahwa apapun yang diperintahkan, apapun yang menjadi ketetapan Rasulullah, itu yang kita kerjakan. Dan kalau tidak menjadi ketetapan Rasulullah, tidak ada perintahnya, maka kita tidak melakukannya. Itu perintah agama. Kemudian berkaitan larangan, maka larangan itu berasal dari Rasulullah. Kalau urusan agama itu tidak ada larangan, adanya adalah perintah. Larangan bisa dipastikan itu berkaitan dengan muamalah, dengan kehidupan. Misalnya larangan minum khamr, larangan berzina, larangan riba. Nah, ini semuanya berkaitan dengan amaliyah atau muamalah kita sehari-hari. Sedangkan misalnya membuat mobil, membuat laptop, HP, kenapa tidak dilarang? Kenapa boleh? Ya karena memang tidak ada larangan dari Rasulullah SAW. Urusan dunia kalau tidak dilarang maka semua boleh. Sedangkan urusan agama kalau tidak ada perintah maka semua tidak boleh. Nah, semoga sahabat-sahabat bisa memahami ini ya. Saya ulangi, urusan agama, sholat, mengaji, berdoa, zakat, kemudian ibadah haji, umroh, berzikir, berdoa, itu semua adalah urusan agama, dan itu harus ada perintah, ada dalil dari Rasulullah SAW. Nah ini. Sedangkan di luar itu maka semuanya boleh kecuali dilarang. Misalnya tadi saya sampaikan minum khamr, berjudi, berzina, itu semuanya dilarang. Sedangkan yang berupa naik mobil, naik motor, pakai HP dan sebagainya dibolehkan, karena memang itu tidak ada larangan dari Rasulullah SAW. Nah, sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, pelajaran apa yang dapat kita petik dari hadis di atas? Yang pertama, bahwa kita harus melakukan ibadah yang bersumber dari Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ibadah yang tidak dari Rasulullah, tidak bersumber dari Rasulullah melalui Al-Quran dan hadis, itu ditolak dari pelakunya. Kemudian yang kedua, larangan kita berbuat bid'ah di dalam urusan agama. Jadi kita harus melakukan ibadah dengan ilmu. Ini pentingnya ilmu. Kalau kita akan melakukan suatu amal, maka tinjau ilmunya, tinjau dasar hukumnya. Yang sering orang dilabelkan menjadi bid'ah itu, kalau kita simak, itu pasti bukan hal-hal yang wajib, bukan hal-hal yang fardu.
maka pastikan bahwa hal yang tidak wajib, tidak fardu itu kita punya dalil yang sahih, yang valid, sehingga kita mendapatkan kekuatan hukum yang kuat nanti di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, yang perlu kita ketahui sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, agama Islam itu agama ittiba. Maksudnya apa? Ittiba artinya meniru, mengikuti berdasarkan dalil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa hal ini merupakan salah satu upaya kita membantu Rasulullah untuk menjaga agama Islam, kebersihan, kemurnian agama Islam. Dan kita di dalam beragama itu janganlah berlebih-lebihan, ghulu, ataupun bahkan mengada-adakan. Karena ghulu, berlebih-lebihan, itu akan cenderung mengarah kepada hal-hal yang di luar batas. Kemudian yang keempat, sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, dari hadis di atas kita dapat menyimpulkan bahwa agama Islam itu agama yang sempurna, sudah sempurna, tidak ada pembaruan, tidak ada penambahan apapun berkaitan dengan urusan agama, urusan ibadah. Nah, oleh karena itu sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim harus betul-betul berusaha menjalankan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat banyak perintah dari Rasulullah yang mungkin belum bisa semua kita lakukan. Maka tidak perlu kita mencari kreasi tambahan-tambahan terhadap amal-amal atau ibadah-ibadah. Khawatirnya yaitu kita menganggap itu suatu ibadah, ternyata itu tidak dicontohkan Rasulullah, tidak diperintahkan oleh Rasulullah, sehingga nanti di hadapan Allah kita menjadi tertuduh, yaitu orang yang dianggap melebih-lebihkan agama atau menambahkan urusan agama. Kita harus sami'na wa ata'na kepada Rasulullah SAW, yaitu dengan menerima dan menjalankan apa yang diperintah oleh Rasulullah SAW. Demikian sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah. Jadi pesan saya, janganlah kita menjadi alergi, menjadi tidak senang ketika ada kata-kata bid'ah. Justru saya pribadi ketika mendengar informasi bahwa suatu ibadah ketika saya lakukan ternyata itu ada yang menyampaikan bahwa itu tidak datang dari Rasulullah, saya segera berhenti, kemudian mencari dalilnya. Kalau memang tidak ada, ya ibadah itu kita hentikan. Karena tidak ada ibadah, tidak ada apapun itu yang berbau agama Islam kecuali yang sudah disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga sahabat-sahabat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih sudah subscribe dan juga like komennya. Terima kasih, semoga kita ketemu lagi pada bahasan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.